Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama saya Girdi dalam channel Girdi Doang. Perlu teman-teman ketahui bahwa setelah melakukan tahap perekrutan CPNS yaitu SKD dan juga SKB, maka teman-teman akan melalui beberapa tahap-tahap lagi untuk memperoleh NIP yang teman-teman inginkan. Jadi bukan hanya langsung pengumuman SKD, kemudian SKB, kemudian pengumuman memperoleh NIP, tetapi langkah berikutnya adalah melakukan pemberkasan dari dokumen-dokumen sebagai keabsahan dari syarat mutlak yang dibutuhkan dalam pengangkatan CPNS guna memperoleh NIP yang akan diusulkan ke BKN. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pemberkasan ini, klik dulu tombol subscribe agar berikutnya saya lebih semangat lagi dalam pembuatan video-video berikutnya, yaitu terkait tentang pemberkasan, info CPNS, maupun info-info lain yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian klik juga lonceng sehingga teman-teman dapat mendapatkan pemberitahuan terbaru dari info-info yang saya buat dari video ini. Langsung saja tentang alasan kenapa SKD dan juga SKB itu memperoleh tinggi tetapi tidak lolos dalam CPNS. Kenapa ya? Itu karena dalam tahap berikutnya itu adalah pemberkasan. Di dalam pemberkasan itu perlu diperhatikan syarat-syarat yang berlaku dan ketentuan yang berlaku. Misalkan syarat-syarat ketentuan yang berlaku di dalam pemberkasan ini harus dilengkapi oleh semua calon CPNS yang telah dinyatakan lulus SKD maupun SKB agar dapat diterbitkan NIP oleh BKN Pusat Jakarta. Ketentuannya itu yang harus diperhatikan adalah hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NIP atau nomor induk kepegawaian, dan memperoleh surat keputusan tentang pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil. Jadi di sini perlu digarisbawahi adanya persyaratan administrasi. Nah, nanti dalam video berikutnya akan kita bahas syarat-syarat administrasi tersebut, karena syarat antara instansi satu dengan instansi yang lain itu terkadang berbeda. Tetapi pada intinya syarat-syarat itu yang sama, yaitu poin-poinnya tentang ijazah, surat sehat, SKCK dan sebagainya yang akan diterbitkan secara resmi oleh BKN melalui web resmi dari instansi yang teman-teman lamar. Kemudian yang kedua itu setelah dilakukan pemberkasan itu harus ada jangka waktu untuk melakukan pemberkasan dokumen. Apabila tidak dapat dilengkapi dokumen, maka peserta SKB maupun SKD tersebut dapat gugur dan dinyatakan tidak lolos CPNS. Dan nanti akan dilakukan surat pemberitahuan kepada teman-teman bahwa teman-teman tidak lolos. Nah, sebelum pemberkasan nanti teman-teman akan diundang ke pendopo atau dilakukan
info-info tentang terhadap BKD, tentang apa-apa saja yang akan dikumpulkan, dan juga kapan waktu yang harus ditentukan dalam melengkapi pemberkasan tersebut. Kemudian apabila dalam melaksanakan tahapan seleksi kemudian hari setelah adanya kelulusan akhir dan diketahui terdapat tidak kesesuaian atau tidak benar, maka panitia dapat menggugurkan kelulusan bagi yang bersangkutan. Jadi nanti akan ada verbal ya teman-teman. Verbal itu validasi dan verifikasi dari petugas CPNS atau panitia CPNS secara manual. Jadi nanti dilihat dulu, misalkan ijazah ya, nomor ijazahnya, kemudian tanggalnya, kemudian stempelnya harus legalisir basah, kemudian tanggal legalisirnya itu harus berdasarkan tanggal yang sudah ditentukan oleh BKN. Kemudian apabila ada SKCK, itu adalah keperluannya, itu apakah untuk pemberkasan CPNS atau melengkapi syarat pengangkatan CPNS, atau kata-kata lain nanti akan ditentukan pada saat teman-teman diundang oleh pihak BKD dari instansi masing-masing. Kemudian yang berikutnya, nah ini pihak peserta atau keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS. Apabila nanti terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan pelaksanaan sebagai CPNS. Jadi tidak usah ya teman-teman memberikan bingkisan atau hadiah atau semacamnya, atau uang lelah atau uang syukuran dan sebagainya kepada panitia atau pihak-pihak lain. Jadi istilahnya tidak ada nepotisme maupun KKN dalam perekrutan CPNS ini. Jadi perekrutan CPNS ini adalah pure, murni dari kemampuan teman-teman semua dalam melakukan tes, karena di dalam perekrutan ini sama sekali bebas biaya. Yang penting jenengan atau teman-teman bisa melaksanakan apa yang diminta dari pihak panitia dan dinyatakan lolos, maka teman-teman akan dapat dinaikkan levelnya menjadi CPNS. Kemudian yang berikutnya, ketentuan yang berikutnya adalah seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan. Jadi dokumen-dokumen yang nanti diberkasi oleh teman-teman dari fotokopi ijazah, legalisir, surat keterangan dokter, kemudian hasil kesehatan, kemudian bebas narkoba, itu akan menjadi hak dari panitia dan itu akan diarsipkan menjadi dokumen resmi dan tidak dapat disusulkan dan juga tidak dapat diminta, karena ini merupakan satu kaitan sama pemberkasan CPNS yang teman-teman lakukan. Kemudian yang ketentuan pemberkasan yang keempat, yaitu keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final. Jadi apabila nanti sudah dilakukan pemberkasan dan teman-teman sudah melakukan pemberkasan dan sudah divalidasi dan diverifikasi oleh panitia pelaksanaan CPNS, maka tinggal menunggu surat diterbitkannya NIP dari teman-teman semua, sehingga tidak ada apabila nanti
setelah surat keluar itu saya mau protes dan sebagainya tidak bisa. Jadi pada saat pemberkasan itu ada jadwal, nanti teman-teman bisa menyusulkan sesuai dengan dokumen yang diminta oleh panitia. Nanti tanggal pemberkasannya akan diumumkan pada saat teman-teman diundang ke pendopo atau ke tempat yang sudah ditentukan oleh instansi. Jadi nanti bareng-bareng nih, atau enggak secara online, karena ini masa pandemi tidak boleh kumpul-kumpul. Jadi nanti bagaimana teknisnya nanti akan kita infokan dalam video-video berikutnya. Kemudian kenapa kok tidak lolos lagi menjadi CPNS, bisa dilihat dalam video saya berikut ini. Kita saksikan video saya berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kirdi dalam channel Kirdi 2. Di sini saya akan membahas tentang seseorang yang sudah melaksanakan SKD dan juga SKB, dan setelah diperhitungkan dijumlah dengan 40-60% dia lolos untuk melakukan pemberkasan CPNS. Akan tetapi ada beberapa hal yang membuat dia tidak lolos menjadi CPNS. Mungkin dulu itu ada beberapa orang yang menyalahgunakan dokumen-dokumen. Salah satunya ya penggunaan dokumen palsu saat pendaftaran pemberkasan CPNS. Jadi dari kemarin-kemarin kalau kita mendaftar CPNS harus menggunakan dokumen yang resmi dan asli. Jadi pada saat kita lolos untuk melaksanakan ujian SKD dan lolos juga SKB, maka insya Allah kita akan lolos dan lancar dalam pemberkasan. Akan tetapi perlu diingat ya teman-teman, meskipun kita sudah lolos SKD dan juga SKB, itu ada beberapa yang di cancel untuk lolos memperoleh NIP. Jadi zaman dulu ini ada beberapa kasus yang seperti ini nih, yang seperti ini itu ada di NTT. Jadi ada beberapa CPNS yang ternyata gagal untuk memperoleh NIP karena diduga menggunakan dokumen palsu atau ijazah palsu. Jadi kita ya harus dalam hati itu jujur untuk melaksanakan pemberkasan sesuai dengan yang dimiliki, sesuai dengan kualifikasi. Selain yang di NTT itu ada juga yang di sini nih. Ini juga menggunakan ijazah palsu. Jadi dia dibatalkan oleh BKD dan juga Pemda setempat karena setelah diverifikasi ternyata dia menggunakan ijazah palsu. Jadi saya berharap teman-teman apabila melaksanakan atau mendaftar CPNS harus menggunakan ijazah yang kita miliki sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh formasi CPNS, sehingga apabila kita lolos SKD dan juga SKB kita masih bisa melaksanakan pemberkasan secara lancar sehingga NIP kita nanti akan keluar insyaallah ya teman-teman. Saya berharap teman-teman semua menggunakan dokumen yang resmi, valid, sehingga insyaallah nanti kita akan memperoleh NIP pada tahun ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.